Otak-atik lines up dan peluang Garuda Asia U20. STY atasi rekor buruk lawan Vietnam. Salam bola mata 11. Timnas Indonesia U19 sudah melakoni training center sejak tanggal 25 Agustus tahun 2022 yang lalu. 36 pemain pilihan STY harus segera diseleksi, untuk dikerucutkan menjadi 23 pemain yang akan dibawa ke Surabaya, guna mempersiapkan diri menghadapi Hong Kong di laga perdana tanggal 14 September Timor Leste tanggal 16 September dan rival berat Vietnam tanggal 18 September tahun 2022 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski diyakini akan mampu melewati hadangan timnas Hong Kong dan Timor Leste di dua laga, sebelum menghadapi laga berat kontra Vietnam. Namun coach STY perlu kewaspadaan tinggi, mengingat masih buta akan kekuatan negara Asia Timur ini. Hong Kong bisa saja menyulitkan skuad muda merah putih. Modal berharga sudah didapat pasukan Garuda Muda dari skuad Timor Leste yang akan dibawa ke Jawa Timur, yang diperkirakan akan membawa pemain-pemain yang sama, saat mereka berlaga di kualifikasi grup B Piala AFF U19 2022 yang lalu. Rekaman pertandingan Timor Leste kontra Malaysia, Laos, Kamboja dan Singapura, cukup untuk bisa jadi referensi STY, untuk menerapkan strategi permainannya agar dapat mengalahkan negara dari wilayah timur Indonesia ini. Bukan sekedar menang, jumlah gol harus disiasati pasukan Garuda Muda untuk menjaga kans, apabila mendapat hasil minor kala bersua timnas Vietnam, di laga akhir penyisihan grup F Piala Asia U20 2023 ini. Meski harus diakui dari jumlah potensi yang ada, STY tengah dihadapkan pada banyaknya pilihan pemain muda potensial, yang akan dia pilih untuk menjadi starting 11, dan pemain-pemain pelapisnya yang sepadan. Namun, jika berkaca pada mentalitas pemain, dan skuad lama Garuda U19 yang pernah dipercaya STY, untuk mengikuti laga penyisihan grup A Piala AFF U19 2022 yang lalu, prediksi pemain-pemain U19 andalan STY akan mengarah pada beberapa pemain ini. Referensinya, secara keseluruhan STY butuh pemain yang memiliki mental petarung dan pencetak gol. Kelebihan skuad Garuda U19 sudah dibuktikan Hoki Caraka CS di ajang AFF U19 kemarin, dengan koleksi 17 gol, dan hanya 2 kali kebobolan. Pertahanan yang kokoh dan lini serang yang produktif. Akan tetapi sedikit kelemahan Muhammad Ferrari CS pun harus dievaluasi dini oleh coach STY. Jika di posisi kiper Cahya Supriyadi sudah cukup bisa diandalkan, meski banyak pilihan di posisi ini rasanya sulit untuk menggeser pemain milik Persija Jakarta ini. Erlangga Setio, Persis Solo, Aditya Arya Persebaya, atau Ikomang Aryantara, Bali United, harus berebut posisi menjadi pelapis sepadan bagi Cahya Supriyadi. Lini belakang bentukan STY yang masih kurang rapi. 2 gol dari pemain Filipina dan Myanmar adalah adanya miskomunikasi antar pemain belakang dan kurang konsentrasi, kadang terlalu lama memainkan bola di area pertahanan sendiri, kesalahan umpan, dan kepanikan saat ditekan lawan masih terlihat jelas. Di posisi bertahan, Muhammad Ferrari yang kerap didaulat menjadi kapten timnas diprediksi akan mengisi satu slot di lini pertahanan timnas yang biasa beroperasi di kiri pertahanan. Pemain serba bisa ini bisa juga didorong lebih ke depan, untuk menjaga kedalaman lini tengah. Selain itu Kakang Rudianto di kiri dan Ahmad Rusadi di center back diperkirakan masih akan menjadi andalan STY. Di sini masih ada nama-nama pemain belakang yang bisa diandalkan menjadi pelapis sepadan, sebut saja Kadek Arel, Bali United, dan 2 pemain belakang yang kerap jadi andalan Persija di Liga 1. Rekrutan baru STY Franky Misa asal Persija dan anak dari legenda timnas Firman Utina, yaitu Raihan Utina bisa menjadi opsi terbaik untuk dicoba. Persaingan lini tengah dan lini depan cukup kompetitif, jika mentalitas pemain yang jadi ukuran pemain-pemain ini layak berada paling depan di line up pasukan STY. Alfrianto Niko, Mikel Tata, dan Arhan Fikri muka-muka lama yang patut diperhitungkan. Selain mobile dan cepat, 3 pemain ini punya mental bagus dan fisik yang prima. Pemain rekrutan baru ini mungkin bisa melengkapi line up di lini tengah. Gelandang Persib Bandung, Robi Darwis yang mentalnya sudah diuji di kompetisi Liga 1 bersama klubnya di usianya yang masih di bawah 19 tahun, diharapkan mampu meredam agresivitas para pemain Vietnam, yang juga terkenal memiliki kecepatan di atas rata-rata. Tanpa mengenyampingkan peran besar Teuku Reza, Rafli Asrul, Zanadin Faris atau Ginanjar Wahyu. Mereka bisa menjadi pilihan untuk melapis lini tengah yang memadai. Pulihnya pemain jangkar lini depan timnas berkemampuan komplit, rasanya sulit STY untuk tidak memasang Marcelino Ferdinand, pemain yang kerap diandalkan skuad inti Persebaya di Liga 1 ini, dapat menjadi sutradara di semua area lapangan tengah. Dan lini depan timnas Garuda Asia U20, yang diprediksi akan memasang 2 dari 3 pemain yang diandalkan STY pada kualifikasi Piala AFF U19 yang lalu.
Hoki Caraka yang berpengalaman di Inggris bersama Garuda Select dengan torehan 4 golnya, Rabani Tasnim yang dingin di depan gawang lawan dengan 3 golnya, dan Ronaldo Kuateh meski belum menunjukkan performa terbaiknya. Namun pemain berdarah Liberia ini memiliki pengalaman tampil bersama timnas di semua level usia. 2 gol juga disumbangkan pemain asal Madura United ini untuk timnas U19, menjadi bukti skillnya masih bisa diandalkan. Selain itu penyerang asal PSM, Ricky Pratama muka lama yang belum dicoba STY, pendatang-pendatang baru seperti Muhammad Akrom dari Persikap yang tengah jadi sorotan, dan Muhammad Widi Syarif dari Persebaya bisa menjadi pesaing kuat untuk menjadi pelapis 2 pemain di posisi penyerang timnas Garuda Muda, dengan formasi 3-4-3 yang biasa menjadi andalan STY. Keputusan STY di atas segalanya, hasil TC3 laga uji coba tanggal 3, 5 dan tanggal 9 September akan sangat menentukan siapa yang paling pantas mengisi line up dan pelapis yang akan dibawa STY, dengan pembuktian masing-masing pemain. Melawan timnas Vietnam tentu tidak mudah, meski mental mereka saat ini tengah menurun, setelah menuai 3 kekalahan beruntun, dalam laga uji cobanya di Jepang. Vietnam U19 dibantai timnas Jepang U19 5-0, dihajar Cerezo Osaka U18 5-2, dan dipermalukan tim kecil Osaka Sangyo University 1-0. Sampai Din Denam meminta rekomendasi dari Federasi Sepak Bola Vietnam VFF, untuk meminta izin klub Liga Utama dan Liga 2 Vietnam agar beberapa pemainnya bisa dibawa ke Indonesia, dengan menggusur skuad lama yang selama ini diandalkan Din Denam. Padahal 3 laga uji coba sebelumnya, The Golden Star Warrior mampu memenangi 3 laga, atas timnas U19 Myanmar, Malaysia dan Thailand. Belum lagi bayang-bayang drama Piala AFF U19 yang masih melekat dan tekanan mental bermain di depan tifosi fanatik Indonesia, masih menjadi momok yang bisa menjatuhkan mental anak asuh Din Denam. Meski begitu, Vietnam tetaplah menjadi ancaman serius bagi timnas Garuda Asia dan STY. Mental pemain Vietnam kerap bangkit kala bersua timnas Indonesia. Terlebih, STY mengabarkan bahwa para pemain yang baru saja kembali berlatih setelah Piala AFF U19 kemarin, masih banyak yang grogi dalam sesi latihan. Mungkin para punggawa timnas U19 harus belajar dari timnas U16 asuhan Coach Bima Sakti, yang mampu menjadi juara setelah 2 kali mampu mengatasi tekanan mental, pada saat berhadapan dengan Vietnam. Kemenangan atas Vietnam U19 bukan hanya akan memperbaiki rekor pertemuannya dengan timnas U19 di level usia ini, tapi juga dapat menyamakan rekor pertemuan STY atas timnas Vietnam. Rekor pertemuan timnas Indonesia U19 sendiri, masih tertinggal atas timnas Vietnam U19, yang telah memenangi 4 laga di semua ajang kejuaraan atas timnas Indonesia U19, 2 kali kalah dan sekali imbang kala berjumpa di kualifikasi grup A Piala AFF U19 2022 yang lalu, dari 7 kali pertemuannya. Sementara rekor pertemuan STY kontra timnas Vietnam di semua level usia, juga masih tertinggal. Dari 3 pertemuannya dengan Vietnam, STY tercatat 1 kali kalah, dan 2 kali imbang, 1 kali kalah dan 1 kali imbang dengan pasukan Vietnam asuhan Coach Park Hang-seo, dan 1 kali imbang dengan skuad U19 Din Denam, di Piala AFF U19 2022. Tertinggal 1 kemenangan, menjadi kesempatan besar bagi STY untuk memperbaiki rekor pertemuannya dengan timnas Vietnam. Sekaligus menjadi sukses kedua, setelah membawa timnas senior ke ajang Piala Asia 2023. Bravo Timnas Indonesia, salam bola mata